VGA card segmen menengah memang selalu jadi target incaran para gamer di Indonesia. Salah satunya ialah Radeon RX 470. MSI menghadirkan RX 470 dalam seri Gaming X. Pada November 2016, RX 470 Gaming X 4GB ini mempunyai harga di kisaran 3,5 jutaan, yang mungkin termasuk ke dalam RX 470 dengan harga yang fantastis jika kita bandingkan dengan brand lain. Buat yang pingin estetika lebih, punya macam-macam fitur dan overclockable, gua rasa harga segini masih fine-fine aja. Tampilan dari MSI Gaming X emang udah khas banget. Hanya aja untuk RX 470 ini kita nggak mendapatkan backplate pada bagian belakangnya. RX 470 Gaming X juga tentunya hadir dengan cooling system Twin Frozr terbaru dengan fan Torx X 2.0 dan juga solid base plate, sehingga masih mampu menahan suhu hingga 60 derajat Celcius tanpa membuat fan-nya berputar, dan masih sanggup bertahan di 72 derajat Celcius saat gua overclock VGA card ini ke 1380 MHz core clock-nya. Selain itu, MSI juga memberikan fitur-fitur eksklusif lainnya seperti gaming apps untuk mengatur profile dari gaming mode, OC mode, dan juga silent mode. Juga fitur RGB LED yang terdapat pada logo MSI Dragon ini. LED ini juga dapat kita atur melalui MSI Gaming Apps. Dan di sana udah tersedia beberapa profile dan pengaturan hingga 16 juta warna. Sayangnya untuk RX 470 kita belum mendapatkan profile color cycle untuk RGB LED-nya. RX 470 Gaming X memiliki core clock sebesar 1242 MHz dan 6600 MHz memory clock untuk defaultnya. Memiliki 4GB GDDR5 VRAM dengan bus interface 256 bit. Dan udah mensupport semua teknologi AMD terbaru seperti Crossfire X, HDR, FreeSync. Juga yang terpenting ialah DirectX 12 dan juga Vulkan. RX 470 ini sedikit irit jika kita bandingkan dengan RX 480. TDP-nya hanya 120 Watt dan MSI memberikan 1x8 pin PCIe konektor untuk memperluas headroom bagi kita yang ingin overclock VGA card ini lebih jauh lagi. Beralih ke output display, kita akan mendapatkan 2 DisplayPort, 2 HDMI, dan 1 DVI, yang dimana VGA card ini mensupport hingga 4 monitor sekaligus. Dalam benchmark sintetis, RX 470 Gaming X ini hanya memiliki selisih yang amat sangat tipis dari kakaknya yaitu RX 480. Lalu disusul dengan GTX 1060 baik itu pada 3D Mark Firestrike ataupun 3D Mark Time Spy. Pada skenario Doom Vulkan ini agak terasa. RX 470 Gaming X bahkan bisa mengimbangi kakaknya. Atau mungkin ini karena RX 470 lebih membutuhkan CPU yang rendah daripada RX 480. Sehingga potensi bottleneckingnya nggak seperti RX 480 yang harus nge-push Core i5 4460 gue ini hampir 100%. Dan inilah alasan kenapa gue bilang di fanpage kemarin kalau RX 470 adalah solusi yang tepat buat kalian yang mau main AAA games dengan budget ketat jika kita membandingkannya dengan RX 480 dan GTX 1060. Gue juga mencoba untuk game terbaru yaitu Battlefield 1. Yang gue coba pada mode single player ini dapat menghasilkan FPS yang cukup fantastis. Gue nggak coba gameplay multiplayer karena akan kerepotan untuk tesnya nanti. Tapi dengan FPS segini pada single player, gue rasa di multiplayer masih tetap berada di atas 60 FPS. Itu dua tadi adalah game DirectX 12. Yang memang AMD sampai sekarang sangat optimal mengeksekusinya. Di dalam game GTA 5 jelas terjadi perbedaan. Bahkan dengan GTX 1050 Ti pun hasil FPS-nya nggak jauh-jauh amat kayak tadi dengan settingan mentok kanan. Di The Witcher 3, eksekusi tanpa hairworks dijalankan baik dengan RX 470 meskipun dengan settingan mentok. Begitupun pada Dota 2, tapi meski ini udah overkill, gua rasa akan mubazir kalau ambil VGA card ini cuma untuk skenario e-sport. Sebagai bonus, gua kasih hasil skor 3D Mark Firestrike saat gua mengoverclock RX 470 Gaming X ini ke 1380 MHz core clock dan 7800 MHz memory clock. RX 470 ini jika kita berani push, ternyata bisa melewati RX 480 atau bahkan GTX 1060 pada 3D Mark Firestrike. Ini adalah clock maksimal yang bisa gue dapatkan. Dan gue nggak merekomendasikan bagi kalian yang belum mengerti untuk OC sampai sejauh ini.
Kalau mau coba sih boleh aja, tapi resiko tanggung sendiri. Bicara soal gaming only untuk gamer budget mepet, gue akan pick Radeon RX 470 untuk game AAA di 1080p jika punya ekspektasi 60 fps gaming dengan settingan grafik yang oke. Dan gue mungkin akan pick 1050 Ti untuk kebutuhan e-sport dan sedikit game AAA dengan set yang menyesuaikan jika menginginkan 60 fps. Akan tetapi jangan berharap GTX 1050 Ti bisa mengimbangi atau mengejar performa dari GTX 1060 3GB, RX 470, RX 480, dan bahkan GTX 1060 karena jarak performanya memang cukup jauh. Jika ada budget lebih, silakan ambil GTX 1060 6GB atau RX 480 8GB. Oke, mungkin segitu yang bisa gue sampaikan untuk review Bray kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika review ini bermanfaat buat kalian semua. Follow sosial media gue, itu ada di description. Gue Suki, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.